Pemirsa, masyarakat dunia saat ini menghadapi persoalan serius terkait dengan degradasi sumber daya alam, energi, dan lingkungan hidup. Pemanfaatan serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak diimbangi dengan upaya konservasi mulai menampilkan dampak negatif terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Hal ini tidak hanya akan mengancam keberlangsungan alam, tetapi juga keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Tak heran saat ini pembangunan yang ramah lingkungan atau yang dikenal dengan konsep green economy mulai dilakukan semua negara sebagai upaya mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang telah terjadi saat ini. Saat ini di mana setiap negara mengusung konsep ramah lingkungan dalam semua aktivitasnya. Konsep green energy, green lifestyle, bahkan green building menjadi tren dunia saat ini. Melalui program Ecopreneur atau ekowirausaha bagi sekolah-sekolah atau kewirausahaan berbasis lingkungan hidup ini, kita dapat turut ambil bagian dalam pelestarian lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Hari dalam acara Rapendik Ragam Pendidikan, produksi UPT Tekopdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki bonus demografi. Nah, bagaimana memadukan antara bonus demografi dan potensi lingkungan? Saat ini saya berada di SMP Negeri 1 Diwe, Jombang, yang mengembangkan Ecopreneur sebagai kegiatan yang membangkitkan kreativitas siswa untuk kepentingan masa depan. Anda ingin tahu lebih lanjut? Ayo ikut bersama kami dalam acara Rapendik. SMP Negeri 1 Diwe terletak di Jalan Pengkol Ceweng Diwe, Jombang, Kabupaten Jombang. Dengan lokasi yang sangat strategis dan dekat dengan jalan raya, memudahkan akses untuk para siswa-siswi menuju ke sekolah, baik dengan menggunakan angkutan umum maupun sepeda angin. Dengan luas sekolah yang kurang lebih 10.000 meter persegi dan fasilitas sekolah yang cukup lengkap, tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi para siswa-siswi. Pemirsa, untuk membangun generasi yang mandiri, unggul, serta peduli lingkungan tentu butuh seorang pembina. Saat ini saya bersama pembina Ecopreneur, Pak Hadam SPD dari SMP Negeri 1 Diwe. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah baik-baik. Baik. Salam pramuka. Salam. Semangat. Semangat terus. Bapak, yang melatar belakangi kegiatan Ecopreneur, kewirausahaan berbasis lingkungan itu apa? Jadi ketika dalam pembelajaran yang berbasis lingkungan, ternyata banyak sekali produk-produk kita karena melimpah itu. Terus dari internal sekolah kita, minatnya sangat tinggi sekali. Banyak ketika produknya sudah jadi, lantas banyak Bapak Ibu guru, anak-anak sendiri berminat untuk mendapatkan produk itu. Juga dari eksternal atau dari luar sekolah, itu juga ternyata minatnya sangat besar sekali terhadap produk-produk kita. Jadi kami sekolah bermusyawarah, bagaimana kalau misalkan karena produk kita melimpah dan belum terserap oleh pasar, maka bagaimana kalau kita melakukan semacam Ecopreneur, di mana nanti hasilnya bisa kita kelola bersama untuk pengembangan itu. Jadi berbasis dari kepekaan terhadap lingkungan, membuat produk diserap pasar banyak, kemudian muncullah latar belakang Ecopreneur tadi. Terus apa tujuan utama dari kegiatan ini? Iya,
Jadi kami berusaha melatih anak-anak untuk ekowirausaha dan ekopintar itu. Tujuan kami adalah melatih kemandirian anak-anak. Maksudnya begini, misalkan atau anak-anak terbiasa terlatih mandiri. Maksudnya mandiri dalam bidang akademik, mereka belajarnya lebih strength lagi, lebih keras lagi. Dan juga nanti anak-anak punya wawasan bahwa ternyata kalau kita mau menggarap lingkungan, ternyata juga bisa profit oriented. Tapi tujuan kami bukan itu. Tujuan kami adalah ingin memanfaatkan lingkungan itu supaya lingkungan itu betul-betul tergarap. Karena kita punya visi misi yaitu peduli dan berbudaya lingkungan. Jadi sekolah ini diharapkan nanti punya kepedulian dan berbudaya lingkungan. Selain ramah anak juga layak untuk anak. Sampai ramah lingkungan juga. Betul, ramah lingkungan. Kegiatan-kegiatan terkait apa saja Pak dalam kegiatan ini? Iya, untuk kegiatannya kita implementasikan pada pembelajaran sehari-hari yaitu di muatan lokal, di mana nanti ada pembelajaran pendidikan lingkungan hidup dan juga diintegrasikan pada mata pelajaran lain. Seluruhnya mata pelajaran wajib itu kita integrasikan yang berhubungan dengan lingkungan, sehingga anak-anak nanti sudah terbiasa di pembelajaran ada, di prakteknya ada, di masyarakat ada. Sehingga nanti kegiatannya di kelas 1 itu mereka pembelajarannya spesifik pada SAPA. Terus mereka belajar itu dengan menghasilkan produk-produk misalkan sampah plastik dibuat untuk misalkan tas, belajarnya dan baju mereka. Alhamdulillah kan juga terserap oleh pasar baik di dalam maupun di dalam sekolah. Yang untuk kelas itu kelas 7, kelas 8 budidaya tanaman. Mulai dari pembibitan, perawatan, sampai produksi, sampai pasca produksi, anak-anak sudah mampu mumpuni untuk melaksanakan itu. Jadi tidak hanya di pembelajaran, tapi di praktik nyatanya juga seperti itu. Nanti di kelas 9, pembelajarannya adalah untuk satwa. Sama seperti tadi, jadi anak-anak mulai dari menakar, merawat, sampai produksi harus sudah bisa seperti itu. Jadi kegiatannya seperti itu. Jadi setiap jenjang kelas punya core kompetensi di sini. Betul. Terima kasih Pak informasinya, mudah-mudahan Sami-sami. Pemirsa, dengan memberikan bekal kompetensi sejak dini, maka setiap anak dapat mengembangkan kemandiriannya, kepedulian terhadap lingkungan, bahkan daya saingnya yang berguna untuk kompetisi di masa depan. Program Ekopreneur ini sangat bagus diterapkan di tingkat sekolah karena dapat memberikan pembelajaran kemandirian serta peduli lingkungan bagi remaja sedari dini. Dalam program Ekopreneur ini, siswa akan mengembangkan usaha dalam upaya kualitas lingkungan hidup di sekolah. Selain itu, para siswa akan menjadi semangat dalam melestarikan lingkungan, memiliki jiwa wirausaha yang berbasis lingkungan hidup. Sedang apa nih kalian? Sedang membuat es. Sedang membuat es apa? Ini es markisa, ini kunyit asam. Es markisa, satunya es apa? Kunyit asam. Kunyit asam. Oke. Pemirsa, saat ini saya bersama Dianata, Dianata Puji Rahayu, Rahayu, siswa SMP Negeri 1 Diwa, yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan ekopreneur, proses pembuatan kunyit asam dan buah markisa. Saya pengen tanya sama siapa ini yang bisa jawab ya, mengapa sih sebenarnya kalian harus peduli terhadap lingkungan? karena dengan kita peduli lingkungan, kita berarti ikut untuk menjaga kelestarian lingkungan. Lalu kita di sini bukan melakukan pembelajaran. Dengan kita melakukan kebersihan, dengan menjaga keaslian, dengan kita menyiram tanaman, berarti kita di sini itu ikut enjoy. Soalnya di sini kan bersih, jadi kita kalau pembelajaran itu bisa senang. Jadi dengan lingkungan yang sehat kita menjadi lebih senang. Terus apa manfaat yang didapat dengan belajar ekopreneur? Siswa bisa belajar mandiri dengan segala apa yang ada di sekitarnya, tapi tetap berlaku bijaksana. Juga siswa juga bisa mengolah lahan dan mengolah sampah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Lebih bermanfaat.
Terus dengan belajar ekonomi ini apa yang kamu harapkan di masa depan? Harapan saya di sekolah ini tetap konsisten untuk menjaga program ekopreneur ini, soalnya program ini sangat baik. Terus harapan ke depan siswa yang bisa lulus dari sini itu lebih peduli terhadap lingkungan. Lebih punya peduli terhadap lingkungan. Terima kasih ya informasinya. Pemirsa, adik-adik ini adalah contoh siswa-siswi yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan sekaligus memiliki karakter kemandirian guna kepentingan daya saing di masa depan. Salah satu upaya pelestarian lingkungan bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satu cara yang paling mudah dan sederhana adalah mengajarkan pentingnya melestarikan lingkungan kepada masyarakat sejak dini melalui wirausaha lingkungan. Program Ekopreneur ini memiliki tujuan yaitu 1. Menanamkan rasa cinta peserta didik terhadap lingkungan melalui pengolahan, membudidayakan tanaman dan satwa, serta menanamkan jiwa wirausaha atau entrepreneur peserta didik dengan memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan. Saya sangat senang sekali dengan adanya anak saya bisa masuk di SMP Negeri 1 Ndiwo ini karena banyak sekali program-program yang telah digalakan oleh SMP Negeri 1 Ndiwo, baik yang berkaitan dengan lingkungan, di mana pendidikan lingkungan yang digalakan di SMP Negeri 1 Ndiwo ini sangat berdampak sekali kepada anak saya khususnya dan siswa SMP Negeri 1 Ndiwo pada umumnya. Antara lain yaitu adanya ekstra dan kegiatan-kegiatan yang seperti kegiatan membatik dengan menggunakan batik pewarna alami, terus pemanfaatan limbah kertas yang digunakan untuk daur ulang, di mana antara kegiatan itu mampu membuat anak kami khususnya bisa untuk belajar mandiri, baik itu di lingkungan rumah maupun di lingkungan masyarakat, untuk memanfaatkan berbagai macam limbah atau memanfaatkan lingkungan yang ada dalam usaha, yaitu memberikan pelajaran berupa ekopreneur kepada siswa, yang mana kegiatan-kegiatan tersebut cukup membantu orang tua khususnya dalam mendisiplinkan anak dalam bagaimana membersihkan rumah, membersihkan lingkungan, manfaatkan berbagai macam barang bekas atau limbah lingkungan untuk dimanfaatkan menjadi barang yang bisa bermanfaat ke depannya. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah mampu menjadikan jiwa anak kami dan siswa SMP Negeri 1 Ndiwo pada umumnya menjadi anak yang mandiri, yang selalu peduli dan memperhatikan betapa pentingnya lingkungan dalam kehidupan anak-anak dan masa depan bangsa selanjutnya. Alhamdulillah sehat dan gembira. Salam pramuka. Salam. Bunda, saya mau tanya, mengapa memilih ekopreneur sebagai kegiatan bagi siswa? Alhamdulillah sekolah kami yang memiliki wadah di mana kita ada di pinggiran kota. Kita tidak ingin membuat suasana daerah Jombang ini seperti daerah lain yang manakala melupakan lingkungan, maka pembelajaran di sekolah kami tentu saja berbasis lingkungan dengan tujuan-tujuan yang sangat indah dan cantik, diantaranya mulai dari persiapan untuk menjadi sekolah adiwiyata yang sekarang ini sudah menjadi sekolah adiwiyata mandiri nasional,
maka kami bersama-sama eksis dengan seluruh komponen sekolah bersama stakeholder yang ada, itu kita mengembangkan ekopreneur ya kewirausahaan. Di sini punya harapan ke depan. Di antaranya anak-anak ini bisa hidup dengan lingkungannya, mulai dari sampah yang ada, pilah, olah, hingga dipasarkan, di mana dengan pemasaran ini didapatkan sebuah hasil, yang mana hasil ini bisa dipakai untuk pendapatan dari masing-masing anak, walaupun sedikit tapi sudah menyumbangkan melalui pembelajaran, menyumbangkan penghasilan pada mereka. Jadi kegiatan ini mengurangi volume sampah sekaligus produktif ekonomis. Insya Allah begitu. Tapi sebenarnya apa ekopreneur itu sendiri? Sebenarnya dari kewirausahaan itu sendiri, yaitu tadi kita memiliki harapan-harapan ke depan. Sebuah usaha berani menerobos ke tantangan-tantangan yang manakala kerusakan alam yang diperlakukan demikian hebatnya dengan perkembangan iptek oleh ulah-ulah manusia, sehingga dari kehancuran alam itu sendiri kita jangan sampai menanamkan sebuah pembelajaran kepada anak-anak kita ke depannya juga ikut-ikutan dengan kemajuan teknologi, tapi kita melupakan alam yang kita kalau tidak sekarang, apalagi kalau tidak dimulai di sekolah. Dan harus dimulai di sekolah. Terus bagaimana menanamkan itu kepada siswa-siswa yang relatif anak-anak SMP yang transisi dari SD ke SMA itu? Nah, ini sebuah proses, di mana proses tidak semudah kita membalikkan tangan, tapi merupakan upaya-upaya yang diawali dari musyawarah seluruh anggota komponen sekolah ini, diantaranya mulai dari kepala sekolah, bapak, ibu guru, staf karyawan, sampai pada pembantu pelaksana dengan pengurus komite, orang tua siswa. Ini dilakukan sebuah upaya membangun hubungan yang harmonis, yang sinergis. Dengan upaya yang seperti ini, ada sebuah usaha bersatu membuat misi, visi, misi ke depan, bagaimana kewirausahaan ini bisa diberikan kepada anak melalui pembelajaran. Di situ tadi membangun hubungan yang sangat sinergis dengan masyarakat sekitar sampai pada pengurus komite, orang tua siswa, dan itu yang pertama. Yang kedua kali tentu saja melalui keteladanan kita sebagai warga sekolah, mulai dari pilah tadi, pilah sampah, olah sampah, hingga memasarkan dalam bentuk ya dari kecil-kecilan nanti bisa dibuktikan kita punya galeri yang Bu, konteks infrastruktur, maksud saya sarana prasarana, fasilitas apa ini yang mungkin sekolah juga perlu berbicara dengan stakeholder untuk mendukung program ini? Konteksnya, sarana prasarana banyak sekali. Mulai dari misalnya kita punya ikon batik dengan pewarna alami. Tentu saja kita punya supaya dari batik itu tadi butuh sarpras, diantaranya itu kompor, canting, dan mungkin kain, ya itu batik. Mungkin peralatan lagi sablon, ya sablon itu banyak sekali. Nanti bisa kami sampaikan. Responnya juga wali murid juga mendukung. Oh, bagus sekali, stakeholder di sini bagus sekali. Terus prestasi-prestasi apa yang sudah dirancang? Prestasi banyak sekali. Prestasi dalam upaya kewirausahaan tadi ya, sudah pemasaran, sudah sampai seluruh Jawa Timur, sampai pejabat negara juga sudah memakai hasil produksi anak-anak. Iya, mungkin dulu Pak Dekarwo pakai batiknya, Pak Dekarwo, terus juga BLH nasional, ya, Pak Sasmita itu juga sudah pakai batik kita. Terus yang kedua ekstrakurikuler mungkin yang kami pamerkan di sini. Ada pramuka, ada wusu, ada sekitar 19 ekstrakurikuler. Jadi tidak hanya keterampilan, tidak hanya kognitif, tapi juga hobi juga diwadahi di sini, termasuk musik juga. Terus program ini kan tidak hanya selesai di sini maksud saya, tapi kan harus sustainable. Kira-kira ke depan keberlanjutannya bagaimana? Tentu saja kita tidak hanya sampai di sini. Itu melalui perkembangan, cara pengembangannya diantaranya melalui guru mata pelajaran yang memiliki ya bidang di situ. Bila kita kurang juga kadang-kala kita mendatangkan narasumber dari lain, tetapi yang untuk mendukung itu dan untuk dan juga mengikut sertakan mungkin ada lomba baik di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan tingkat nasional. Kegiatan yang bagus tentu
tidak cukup hanya di situ saja, tapi butuh publikasi, promosi, apa yang dilakukan sosial? Alhamdulillah, publikasi baik melalui media cetak ada, yaitu koran Jawa Pos. Publikasi melalui ini kita punya radio Hadi Wiyata, ya. Terus juga jurnalistik dari anak-anak itu sendiri juga ada pembinanya. Termasuk juga melalui hasil lomba, kalau sudah lomba berhasil kita undang warga masyarakat, orang tua siswa untuk kita melaporkan apa yang kita sudah lakukan selama kurun waktu paling tidak 1 semester kita melaporkannya melalui penerimaan rapor hasil pembelajaran. Di pertemuan wali murid. Iya. Terus target ke depan apa nih? Dalam waktu dekat atau jangka panjang? Targetnya otomatis, jangka pendeknya kita menghasilkan ujian nasional lulus 100% dengan nilai yang bisa dibanggakan, anak-anak bisa melanjutkan sesuai dengan cita-citanya. Yang target jangka panjang, anak-anak bisa hidup dengan lingkungan, walaupun itu banyak sampah, tapi dengan sampah bukan merupakan sebuah musibah, tapi dari sampah bisa membawa berkah untuk anak. Luar biasa. Terima kasih Bunda informasinya. Mudah-mudahan SMP Negeri 1 Diwa semakin sukses. Amin atas doa. Pemirsa, ternyata sampah bagi anak-anak SMP Negeri 1 Diwa ini bukan lagi sebuah persoalan, namun sebuah peluang yang dapat mengasah kemampuan kreativitas mereka. Visi SMP Negeri 1 Diwe Jombang yaitu unggul dalam prestasi, berwawasan salin temas, sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat, serta dilandasi iman dan takwa. Sedangkan misinya adalah mewujudkan lulusan SMP Negeri 1 Diwe yang unggul dalam prestasi akademik dan non-akademik sesuai standar kompetensi lulusan, mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas dengan berbagai variasi pendekatan, metode, teknik, dan strategi pembelajaran, contextual learning, pakem, serta mewujudkan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. Pemirsa, bumi dan kekayaan alam ini bukan warisan dari nenek moyang, namun titipan dari anak cucu kita. Dimulai dari sekarang, kita merancang untuk kebaikan di masa depan. Sampai di sini jumpa kita dalam acara Rapendik, ketemu dalam ragam pendidikan. Ingat pesan Kang Hari, dengan belajar kita menjadi pintar, dan dengan sekolah kita makin banyak pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.